sangat bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam melakukan pelayanan sepanjang tahun ini. 1 tahun 8 bulan kita ada dalam situasi pandemi, dan hal ini membuat banyak para opsir maupun jemaat yang kita layani mengalami pengaruh dari situasi yang sedang terjadi. Tidak bisa dipungkiri, siapapun kita merasa sedih karena kehilangan orang yang kita kasihi, jemaat yang kita layani, kehilangan orang tua, kehilangan sanak keluarga. Hampir semua orang mengalami kesedihan. Ada yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang sungguh saya rasakan sepanjang tahun ini dalam pelayanan adalah kasih dan pertolongan Tuhan sungguh sempurna. Penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ketika saya berharap kepada Tuhan, segala hal baik dalam pelayanan ataupun bagi diri saya dan keluarga saya, maka pengharapan saya kepada Tuhan sungguh tidak mengecewakan, karena pengharapan saya ada di tangan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dalam usia pelayanan Bala Keselamatan yang ke-127 tahun ini, saya sangat memuji Tuhan karena beberapa divisi dan regional telah membuka pelayanan-pelayanan baru. Ini merupakan kesukacitaan karena saya sangat percaya melalui pelayanan Bala Keselamatan banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Kristus. Kiranya Bala Keselamatan tetap jaya dalam Tuhan dan selalu menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Tentu tidak terlepas dari tantangan, tetapi di atas semua itu kita melihat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Majulah Bala Keselamatan, jayalah Bala Keselamatan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam Bala Keselamatan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, sebab oleh kasih dan anugerahnya, Bala Keselamatan pada bulan ini memperingati hari ulang tahunnya yang ke-127 tahun di Indonesia. Perjalanan panjang pelayanan Bala Keselamatan yang melebihi 1 abad membuktikan bahwa Tuhan berkenan atas pelayanannya. Dan Tuhan terus menuntun serta memimpin Bala Keselamatan di seluruh Indonesia. Lukas pasal 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Faktanya, untuk itulah kita ada di dunia ini. Tuhan ingin kita melakukan perkara-perkara besar. Tuhan ingin setiap opsir, para prajurit, serta seluruh anggota gereja Bala Keselamatan dapat menyatakan kebesaran Tuhan dan keagungannya melalui setiap tugas, tanggung jawab kita masing-masing, dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam muatan dokumen visi 2125, ini merupakan tahapan lanjutan dari visi 2015-2020, di mana fokus utamanya menjadi teritori mandiri secara operasional yang telah tercapai pada tahun 2020 yang lalu. Selanjutnya, dalam menyongsong dan mengerjakan visi 2125, yakni teritori Indonesia mandiri penuh. Inilah visi dari bidang bisnis dan administrasi teritorial. Visi tersebut terbagi dalam 2 tahapan. Tahap pertama adalah tahun 2021, tahun ini, sampai 2025.
teritori Indonesia bebas subsidi. Tahap 2 tahun 2005, maksud saya 2125 sampai 2130, teritori Indonesia mandiri penuh. Dengan pemahaman bahwa diharapkan tahun 2030, teritori Indonesia mandiri penuh yang mampu membiayai dirinya sendiri, baik secara operasional maupun penjangkauan misi yang ada di teritori Indonesia. Secara khusus dalam pembiayaan properti kita yang begitu banyak, gedung-gedung kantor pusat, rumah-rumah dinas sosial, korps kita, sekolah-sekolah kita, baik yang ada di kota, yang ada di desa, dan bahkan di pedalaman. Juga klinik-klinik kita, rumah-rumah sakit kita, itu semua membutuhkan biaya-biaya untuk pemeliharaannya. Dan itu biaya tidak sedikit dibutuhkan. Selain itu juga, panti sosial kita yang ada di seluruh Indonesia juga membutuhkan biaya operasional dan juga biaya-biaya pemeliharaan propertinya. Mandiri penuh dulu harus kita pahami dan maknai sebagai pemicu semangat juang kita agar kita bekerja lebih giat lagi, agar kita bekerja lebih baik lagi dari masa-masa yang telah lalu. Mandiri berarti semua pelayanan yang ada di pos luar, di Korop, di kantor divisi, kantor regional, panti sosial, klinik, dan juga rumah-rumah sakit, dan bahkan pelayanan pendidikan bala keselamatan, mampu memenuhi pembiayaan keuangan yang dibutuhkan untuk baik operasional maupun pemeliharaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi pos luar, gereja, divisi yang ada di seluruh tanah air diharapkan sudah menyiapkan diri dengan menyiapkan sebidang lahan atau 1 hektar sawah atau 1 hektar kebun bagi pelayanan kita yang ada di pedesaan, dan mengelolanya tentu dengan baik sehingga hasilnya dapat membantu dalam pembiayaan penjangkauan misi dan juga pemeliharaan properti kita. Kantor pusat saat ini sedang berupaya mengadakan pengembangan lahan kita yang ada di Kelawara, hampir 24 hektar, baik sawah maupun kebun yang ada di sana yang perlu dikelola, dan saat ini sudah ditempatkan opsir untuk mengelolanya. Auxiliary Kapten Bambang Adi Suitnyo ditempatkan mulai 1 Januari 2021. Diharapkan terjadi pengembangan di Kalawara dengan baik. Baik persawahan yang sekarang sudah panen. Saudara bisa lihat di dalam video. Dan juga sedang dilaksanakan pembibitan, pembudidayaan porang. Porang itu sangat menguntungkan. Selain itu diharapkan ke depan, selain pertanian, pengelolaan sawah, dan juga pengelolaan kebun, di mana saat ini ditanam porang atau dibudidayakan porang, maka diharapkan di depan adanya peternakan ikan, maupun peternakan babi atau sapi. Dan ini juga sangat menjanjikan. Pertama, karena lokasi kita sangat luas. Dan kalau ini dikelola dengan baik, maka saya berharap ini akan dapat membantu pembiayaan baik pendidikan kita, sosial kita, dan juga pos luar gereja kita yang masih memerlukan bantuan. Untuk apa kita kerjakan dan lakukan ini? Ini adalah untuk membiayai misi kita yang sangat luas di bumi pertiwi Indonesia ini.
Saya berharap kita semua opsir, para prajurit dan simpatisan Gereja Balak Selamatan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sejarah perjalanan menuju kemandirian teritori Balak Selamatan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah teritori Indonesia bisa mandiri? Baik dalam pembiayaan operasionalnya maupun dalam pembiayaan penjangkauan misi yang sangat luas ini. Apakah ini sebuah kemustahilan? Ataukah sebuah keyakinan bahwa kita bisa? Bila kita melihat perjalanan panjang sejak hadirnya Balak Selamatan di Indonesia 24 November 1894 yang lalu sampai hari ini, kita telah membuktikan bagaimana Tuhan sudah memberkati pelayanan Balak Selamatan. Bila bersama Tuhan yang mendirikan Gereja Balak Selamatan dan yang telah menyertai sampai usianya hari ini ke 127 tahun, dan selain itu kita memiliki para opsir yang sangat berdedikasi pada panggilannya, dan juga para staf, serta tenaga ahli profesional yang siap membantu kita tentunya. Bila kita bersatu bekerja bersama, seluruh opsir, para prajurit, dan seluruh anggota Gereja Balak Selamatan di teritori Indonesia, pasti kita bisa mencapai visi 2125, juga visi 2130. Kita bisa mencapai teritori mandiri penuh, karena hanya dengan kekudusan dan kerja keras dari semua pihak, baik para pemimpin, para opsir, para prajurit, dan seluruh anggota Gereja Balak Selamatan di seluruh Indonesia. Pada akhirnya, mari kita mengambil peran kita masing-masing, baik sebagai opsir, baik sebagai pemimpin, baik sebagai prajurit, sebagai opsir setempat, dan sebagai anggota Gereja Balak Selamatan, dan menjadi bagian dari tercapainya visi 2125. Selamat hari ulang tahun Gereja Balak Selamatan yang ke-127. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.